Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Wahyu Utami Inggris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan atau implementasi konsep dari sistem informasi manufaktur modul procurement pada produsen otomotif. Nah, jadi pada produsen otomotif ini ada latar belakang di mana perusahaan produsen otomotif itu perlu meningkatkan efisiensi procurement melalui sistem informasi terintegrasi yang mengesampingkan eh, beberapa kendala-kendala yang ada di proses procurement itu sendiri. Nah, jadi pada sistem informasi ini bertujuan untuk mendukung analisis data real time. Kemudian sistem ini juga memungkinkan pemilihan pemasok andai. Jadi dari sistem ini tuh bisa melakukan pemilihan dari vendor atau supplier secara tersistem, jadi seperti sistem pendukung keputusan, kemudian pengelolaan stok berbasis kebutuhan, dan perencanaan pembelian cerdas, yaitu masih dalam satu lingkup dengan tempat pengambil keputusan tadi. Kemudian otomasi ini nantinya pasti akan mempercepat operasional dan juga mendukung rantai pasokan berkelanjutan. Nah, proyek ini bertujuan untuk mempercepat pengadaan, meningkatkan akurasi data untuk keputusan strategis, serta mengurangi biaya operasional dan kesalahan melalui integrasi sistem informasi dan otomasi. Nah, di sini ada use case diagram yang terdiri dari dua aktor. Jadi nanti pada user karyawan itu bisa melakukan create, read, update vendor, kemudian ada purchase requisition. Jadi ini seperti melihat request yang sudah dilakukan oleh tim dari production planning. Jadi sehingga dari tim procurement itu bisa mengetahui untuk berapa sih stok barang yang perlu untuk dilakukan pengadaan. Kemudian ada juga dapat melakukan pemilihan vendor. Nah, pemilihan vendor ini akan terhubung dengan vendor evaluation. Jadi pada vendor evaluation ini nanti akan ada penilaian-penilaian terhadap vendor yang nantinya akan terlibat menjadi sistem pengambilan keputusan dari vendor itu sendiri, sehingga nanti dari sistem yang nantinya akan menentukan vendor mana yang paling baik untuk diambil oleh tim procurement. Kemudian juga ada purchase order. Jadi purchase order ini seperti melakukan order pada supplier yang tadi telah dipilih. Kemudian juga ada material. Jadi material ini akan mengandung beberapa informasi mengenai bahan baku yang sudah ada di gudang tersebut. Jadi misalnya ada informasi mengenai stok, kemudian belinya kapan, kemudian juga ada informasi-informasi mengenai garansi juga. Nah, pada material ini juga akan adanya automasi dari reorder point. Jadi reorder point itu adalah di mana saat stok di gudang itu sudah mencapai jumlah yang menjadikan batas kapan mereka harus melakukan restock, sistem akan langsung memunculkan notifikasi bahwa mereka perlu untuk melakukan reorder point atau ROP. Kemudian juga ada order history yang bisa diakses dengan user juga. Jadi apabila telah melakukan purchase order, itu bisa diakses untuk informasi mengenai purchase order-nya itu pada order history. Kemudian untuk manager itu bisa melakukan create, read, update kriteria. Jadi kriteria yang sudah ada, sudah ditentukan, bisa diedit oleh manager. Jadi di kriteria itu akan ada beberapa kriteria-kriteria yang menjadikan suatu penilaian terhadap vendor dan juga ada bobotnya masing-masing pada kriteria tersebut. Kemudian di vendor evaluation, nanti dari penilaian yang sudah ada, jadi dari kriteria, itu nanti akan dimasukkan, digabungkan dengan tabel vendor, di mana vendor itu akan melakukan penilaian berdasarkan misalnya seperti harganya, kemudian jangka lama pengiriman, kemudian juga garansi, terus juga ada juga reputasi dari vendor itu sendiri, dan juga masih banyak lagi, kayak apa saja yang ada di bagian vendor tersebut. Kemudian ada juga di bagian material, ini dapat menghitung EOQ. Nah, di EOQ itu tuh dalam perhitungannya itu dijelaskan pada bagian cost diagram. Jadi pada cost diagram itu dijelaskan bahwa ada demand rate, ada order cost, dan juga ada holding cost yang nantinya akan dihitung secara otomatis oleh sistem yang akhirnya nanti akan disimpan hasilnya pada field EOQ. Jadi pada tabel EOQ itu akan tersimpan nilainya berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan 3 tabel tersebut. Nah, kemudian selain ada material, itu juga ada tabel vendor, ada tabel vendor evaluation, ada tabel kriteria, kemudian ada purchase requisition yang tadi, juga ada purchase order yang tergabung dengan order history. Jadi kemudian dari diagram aktivitas dari create, read, dan update dari list vendor itu cukup sederhana. Jadi yang jelas nanti user bisa melakukan read atau melihat dari vendornya. Kemudian ada create, kemudian ada update, dan juga ada delete dari vendor itu sendiri. List-list vendor yang udah ada. Kemudian user juga dapat menyimpan dari aktivitas tadi. Untuk diagram aktivitas itu terdapat vendor, kemudian ada vendor evaluation, purchase order, material, order history, kriteria, dan juga requisition atau purchase requisition. Kemudian juga terdapat print dari halaman yang
nanti akan menghubungkan seluruh tabel dan juga seluruh aktivitas. Jadi untuk pada contoh yang sudah ada di sini, itu akan ada dashboard. Nah, pada dashboard ini akan menampilkan vendor yang paling direkomendasikan berdasarkan perhitungan dari vendor evaluation. Kemudian juga ada rank vendor terbaik, jadi kayak seperti urutannya 1, 2, 3. Kemudian juga ada list barang yang sudah mendekati ROP, jadi udah mendekati di mana misalnya ROP dari bahan baku A adalah 100, maka jika sudah mencapai angka 120 atau mungkin 150, itu sudah memunculkan list di bagian dashboard itu sendiri. Kemudian juga ada requisition terbaru, jadi apabila dari tim production planning itu sudah mengajukan requisition terbaru, itu akan memunculkan notifikasi pada dashboard jika ada requisition yang perlu untuk ditangani. Kemudian juga ada update dari purchase order, jadi purchase order yang sudah dilakukan, itu bagaimana statusnya, apakah sudah selesai atau masih dalam penanganan. Seperti itu. Kemudian juga ada vendor evaluation, jadi untuk yang bagian yang CRUD atau masalah hasil untuk melakukan perancangan sistem atau modelnya saja pada sistem informasi manufaktur yang pada modul procurement untuk mendukung efisiensi operasional. Jadi konsep ini mencakup pengelolaan data vendor, material, dan juga pengadaan berbasis teknologi, termasuk fitur CRUD vendor, evaluasi kriteria, dan pemantauan real-time pada setiap tahap procurement. Kemudian dengan integrasi modul seperti proses requisition, kemudian purchase order, dan juga order story, sistem ini tuh mampu meningkatkan akurasi data, mempercepat proses kerja, dan juga meminimal kesalahan manual dan dosen. Mungkin sekian dari saya, terima kasih, harap tunggu selanjutnya karena videonya masih belum berakhir, masih ada dokumentasi yang